Shalom, berjumpa lagi dengan saya di Karyaku Channel. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, kiranya kita dalam keadaan sehat-sehat saja dan tentu ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap saya mengingatkan bagi kita untuk masuk dalam mesbah 10 malam, baik secara unity, baik pun secara personal. Marilah kita memiliki kerinduan untuk melakukan perjumpaan kepada Tuhan dan menantikan pencurahan Roh Kudus bagi tiap-tiap kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari apapun denominasi gereja kita mengakui akan Roh Kudus itu adalah bagian dari Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kalau kita sebagai orang percaya menunggu dan menantikan pencurahan Roh Kudus. Dengan
kasih Tuhan buat mesbah persekutuan di malam hari ini. Biarlah Tuhan terus menerus kami umat-Mu mengagungkan Engkau Tuhan, dan menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan makin cakap, makin teguh, makin kuat, makin mampu tegak berdiri di dalam kehidupan ini. Terima kasih buat mesbah persekutuan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Kita terus membahas dalam mesbah 10 malam tentang Roh Kudus. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya pada masa kini dan masa depan, dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita membahas Roh Kudus bukanlah bahasa yang baru atau sesuatu yang baru. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Trinitas yang dijanjikan untuk hadir menyertai gereja sebagai pribadi yang melanjutkan karya Tuhan Yesus. Saudara terkasih, yang manakala bertujuan untuk menunjukkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dengan menggunakan metode pemahaman kita di dalam ketritunggalan Allah Bapa, bahwa membuktikan keperkasaan Tuhan. Untuk itu, apapun denominasi gereja kita, Roh Kudus itu tidak asing. Kita harus sepakat tentang Roh Kudus ini adalah bagian pribadi Allah sendiri. Roh Kudus itu akan mendiami orang percaya, bahkan juga membaptis Roh Kudus, mematraikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga akan memberikan kita kecakapan untuk bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan hendaki. Dalam hal ini Roh Kudus membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Roh Kudus juga bagi orang percaya itu memenuhi kehidupan orang percaya, artinya diberikan kecakapan, dan juga menguatkan orang percaya yang menjadi jaminan bagi orang percaya. Ia juga turut senantiasa memberikan kecakapan bagi orang percaya. Jadi sampai kapanpun saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus itu tetap senantiasa ada dalam diri kita. Maka kita pelihara kehidupan kita. Kita pelihara kekudusan hidup kita. Karena Roh Kudus itu akan bertahta di hati dan pikiran kita kalau kita sepakat dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa meninggalkan kita karena kita tidak memelihara kehidupan kita secara keintiman. Kita izinkan dunia ini yang akan menguasai hati dan pikiran kita, maka kita tidak peka dengan suara Roh Kudus itu berkata-kata di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari tetaplah kita menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus bagi tiap-tiap kita, karena itu adalah menjadi kebutuhan kehidupan kita. Ini adalah momen yang indah, di mana pada hari Pentakosta Allah mencurahkan rohnya bagi tiap-tiap kita untuk kita dicakapkan, dimampukan, karena Roh Kudus itulah pribadi Allah yang hadir di setiap hidup kita. Demikian pemaparan sekilas daripada betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.